Oke, kita mulai dulu dari oogenesis. Oogenesis ini maksudnya pembentukan dari si oosit. Oke. Ya, sama seperti yang sperma, lihat. Dia dimulai dari oogonium pasti. Dari oogonium. Nah, tapi ooginum juga kita tahu dia asalnya dari primordial germ cell. Akan melakukan mitotik, pembelahan mitosis menjadi dan lalu berdiferensiasi menjadi oogonium. Yang harus lo tahu, oogonium ini ada dua jenis, sama oogonium A dan oogonium B. Ya, dia oogonium A yang akan berdiferensiasi menjadi oogonium B akan melakukan pembelahan mitosis, ya, lalu berdiferensiasi menjadi oosit primer. Catatan, pembelahan mitosis dari oogonium menjadi oosit primer, pembelahan dan diferensiasi itu terjadi di embrio. Itu mulai dari primordial ini sampai oosit primer adalah ini di dalam embrio. Jadi bayi yang lahir dia sudah tidak memiliki oogonium. Bayi yang sudah lahir itu, kalau dia wanita ya, bayi perempuan, dia tidak punya oogonium lagi. Yang ada adalah oosit primer. Nah, oosit primer ini di stop pada profase meiosis 1. Tepatnya di diploten. Oke. Nah ini jadi kalau kita udah bayi itu lahir, pasti lu cuman bisa lihat cuman ada primer di situ, oosit primer, dan dia tertahan di profase pada meiosis 1 diploten. Nah, kapan dia akan lanjut lagi untuk menyelesaikan meiosis 1-nya itu tergantung dari kadar hormon. Ya, kadar hormonalnya. Paham enggak? Jadi tergantung dari kadar hormon FSH dan LH, dan itu kapan FSH dan LH dikeluarkan besar-besaran jumlahnya, ya saat pubertas. Gitu, paham ya? Jadi mulai dari lahir sampai pubertas, si oosit primer yang ada di ovarium ya, dia akan tertahan pada profase pada meiosis 1-nya. Nah, ketika kadar FSH, LH dan hormon-hormon yang mendukung itu meningkat, dia akan menyelesaikan, atau ketika udah masuk masa pubertas, dia akan menyelesaikan meiosis 1-nya dan mengawali meiosis 2. Ya, menyelesaikan meiosis 1, terbentuk 2, ada pembagian sitoplasma tetapi tidak merata ya. Ada yang mendapat sitoplasma yang sangat kecil, ini adalah disebut badan polar. Nanti ada yang mendapatkan hampir seluruh sitoplasma dia yang dapetin. Nah, itu yang menjadi oosit sekunder. Oke. Nah, kalau oosit primer menyelesaikan meiosis pertamanya, dia akan menjadi oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini akan memulai onset tuh memulai awitan ya, meiosis 2. Nah, saat metafasenya, pada saat fase metafase ini meiosis 2, dia akan tertahan di situ. Sampai kapan? Sampai ada sperma mengfertilisasinya, gitu loh. Paham? Jadi begitu ada sperma mencoba menembus itu, si sel ini akan langsung tahu dan dia akan langsung menyelesaikan meiosis 2-nya. Sehingga ketika mau fusi nukleus dari sperma dan sel telur ini sudah matang, gitu loh. Jadi ketika ada sperma
Cet, udah kontak, udah perkenalan, baru dilanjut. Meiosis 2-nya harus diselesaikan. Meiosis 2 selesai, jadi ootit, ootit lanjut lagi jadi ovum, lalu terjadilah konjugasi 2 pronukleus dari sperma dan ovum. Nah, saat oosit sekunder ini tertahan pada metafase pada meiosis 2-nya, dia akan dikeluarkan dari folikel. Nah, ini namanya folikel nih. Folikel ya. Dia akan dikeluarkan dari folikel. Folikel itu akan pecah dan mengeluarkan oosit sekunder ini yang tertahan pada metafase meiosis 2. Kemana terus oosit sekunder ini? Oosit sekunder ini akan jalan ya. Dia akan ditangkap oleh fimbre. Ditangkap oleh fimbre dan jalan ke sepertiga lateral dari oviduct yang disebut kalau nggak salah ampula oviduct kali ya, ampula tuba fallopi. Ya apalah itu namanya. Jadi ada bagian tuba fallopi itu ada yang membesar. Nah, di situ tempat dia nih, sepertiga lateral. Nah, dari situ baru dia akan menunggu sperma untuk memfertilisasinya, sehingga dia akan ketika ada sperma kontak sama dia langsung menyelesaikan meiosis 2-nya dan akhirnya dia terfertilisasi sel telur gitu. Nah, dari oosit primer sampai oosit sekunder itu ada ceritanya. Nah, ini namanya siklus ovarian, siklus ovarium. Nih dari sini ini adalah siklus ovarium. Nah, jadi awalnya oosit primer itu dia tadinya telanjang, tiba-tiba dia tumbuh folikel di sekitarnya. Sel-sel folikular itu akan menyelubungi dia. Nah, ini di pertumbuhan ini FSH ini pertumbuhan folikel ini dirangsang oleh hormon namanya FSH. Ya, FSH. Nah, FSH ini dikeluarkan oleh sel gonadotrof yang ada di mana? Yang ada di adenohypophysis ya. Jadi organnya, misalnya organnya adenohypophysis. Adenohypophysis atau apa nama lainnya? Pituitary anterior. Nggak usah gue catat ya, lo harus tahu. Pituitary anterior. Oke. Nah, itu stimulasi. Ketika folikel ini tumbuh menuju ke kematangan ya, dari sini ya, dari tumbuh dan menuju matang. Ini juga diinduksi oleh LH. Sama LH selnya juga sel gonadotrof, organnya adenohypophysis. Jadi dia yang merangsang folikel, pematangan folikel. Jadi LH ini fungsinya untuk pematangan folikel ini stimulasi pembentukan folikel, ini pematangannya gitu loh. Ya. Ketika folikel itu pecah ya, ketika dia pecah oosit sekunder ini keluar dari ovarium dan ditangkap oleh fimbre. Nah, ini pecahnya kok folikel ini, pecahnya folikel dan keluarnya oosit sekunder dari ovarium itu disebut ovulasi. Jadi lu tolong bedain yang namanya menstruasi sama ovulasi itu beda.
gitu loh. Menstruasi itu ya pecahnya ini folikel dan keluarnya oosit. Nah, menstruasi itu apa? Menstruasi itu adalah meluruhnya dinding uterus karena oosit tidak dibuahi. Paham? Gitu. Itu beda ya. Waktunya juga beda ya, beda-beda sedikit sih. Cuman lo harus bedain antara ovulasi atau menstruasi. Itu nggak sama. Oke. Nah, lalu ini adalah corpus luteum. Jadi folikel yang sudah pecah akan berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini adalah kelenjar kelenjar sementara ya. Dia kelenjar sementara yang dia akan menghasilkan progesteron. Nah, progesteron ini fungsinya apa? Dia untuk mempersiapkan endometrium atau rahim untuk kehamilan. Paham nggak? Dia juga menekan siklus ovarium selanjutnya gitu loh. Jadi dia akan menekan siklus ovarium dan dia akan mempertebal dinding uterus atau endometrium. Dia akan menebalkan itu. Fungsinya untuk apa? Untuk menjadikan uterus itu sebagai tempat yang sesuai untuk penanaman embrio nanti. Kalau misalnya si oosit sekunder itu yang ada di sepertiga lateral tubuh Fallopi tadi, kalau terfertilisasi, ingat ya, jangan sampai salah. Endometrium. Nah, selanjutnya masalahnya corpus luteum ini atau kelenjar yang penghasil progesteron ini bersifat sementara. Dia akan seiring dengan waktu dia akan degenerasi. Sehingga pada saat corpus luteum benar-benar hilang, sudah tidak ada lagi progesteron. Apa yang terjadi? Nah, gue tulis ini. Nih, corpus luteumnya hilang misalnya, alias nggak ada fertilisasi dari sperma, corpus luteum tuh hilang. Berarti sudah nggak ada kan kadar progesteron turun kan? Ini maksudnya kadar konsentrasi ya. Gue pakai istilah kimia sedikit. Molaritas dari progesteron menurun, bahkan bisa mencapai 0. Nah, kalau turun kayak gini gimana nih? Berarti kan si hipotalamus akan kehilangan ininya kan, feedback negatif dari progesteron kan. Karena pada saat progesteron dihasilkan ini, dia akan menghambat hipotalamus untuk mensekresikan GnRH, sehingga LH dan FSH tidak ada gitu, atau kurang kadarnya. Kalau FSH dan LH kurang, berarti siklus ini tertahan. Makanya ketika progesteron lagi tinggi-tingginya, nggak ada lagi oosit primer yang mau dijadikan oosit sekunder gitu loh, nggak ada ketika progesteron tinggi. Nah, masalah corpus luteum ini sudah hilang, yang produksi progesteron juga udah hilang, otomatis kadar progesteron turun. Kalau kadar progesteron turun, apa yang tersisa? Estrogen itu lama-lama meningkat. Estrogen yang meningkat merangsang hipotalamus, keluarlah FSH dan LH lagi. Mulailah siklus baru dari siklus ovarium. Paham nih? Nah, asal lu tahu, siklus ovarium ini juga diiringi oleh siklus uterin atau menstrual cycle. Nanti gua jelasin di sebelahnya, di video selanjutnya. Khusus untuk nanti ini gua juga bakal jelasin lagi
tapi gue jelasin bareng sama menstrual cycle-nya. Jadi yang ada ini umumnya dulu gue kasih tahu. Nah, ketika progesteron turun, ya, estrogen meningkat, FSH-LH meningkat lagi, terjadilah siklus baru. Tetapi ketika progesteron meningkat, itu di stop, siklus ini di stop, gitu ya. Estrogen ditekan, konsentrasi progesteron itu lebih banyak dari estrogen, FSH-LH juga turun akhirnya, ya nggak? Nah, sekarang gini, kalau emang terjadi fertilisasi, ya, korpus luteum kan juga lama-lama akan degenerasi. Padahal progesteron ini fungsinya untuk, ya, membuat suasana uterus itu bagus untuk gestasi, ya, gestasi itu kehamilan. Nah, kalau misalnya korpus luteum hilang, padahal dia sudah difertilisasi, berarti kan turun kadar progesteron, bisa meluruh, ya enggak? Bahaya ini, bakal keguguran kan embrionya. Nah, cuman ini memang harus turun gitu loh kadarnya. Terus gimana caranya? Udah jadi zigot nih, udah difertilisasi, tapi korpus luteum lama-lama berdegenerasi, progesteron lama-lama turun. Terus siapa yang mempertahankan dinding uterus itu? Ternyata ada hormon lain, namanya HCG. HCG ini adalah human chorionic gonadotropin. Dia yang menggantikan tugas progesteron ketika korpus luteum ini hilang. Menggantikan tugas progesteron ketika korpus luteum hilang. Tapi HCG ini keluar kalau emang sudah ada fertilisasi, paham? Nah, siapa yang mensekresi HCG? Yang mensekresi HCG adalah plasenta. Nah, kadarnya ini tinggi banget, bahkan sampai dia bisa diekskresikan ke urin, diekskresikan ke urin, sehingga untuk tes kehamilan. Untuk mengecek kadar HCG itu. Ya, paham ya. Lalu gua sampai lupa satu hal lagi ya. Ovum ini, ya. Ovum atau oosit sekunder, dia mengandung set kromosom 23, 22 autosom, ya kan? 1 gonosom. Atau seks kromosom, kalau Pak Edi bilang seks kromosom, tapi kalau gue bilang gonosom, ya sama aja, jangan bingung ya. Nah, gonosom ini pasti X, kalau wanita pasti X, ya, paham? Pasti. Oke. Nah, terus satu lagi, ada kata fertilisasi ya. Fertilisasi, ini kan fertilisasi. Kalian tahu nggak fertilisasi itu apa? Ya, betul. Fertilisasi itu adalah penggabungan pembuahan sel telur oleh sel sperma. Nah, ini dalam dunia hewan emang dikenal fertilisasi. Tapi kalau di dalam dunia manusia jangan pakai ini, karena lu manusia, bukan hewan. Apa namanya untuk manusia? Ya, namanya adalah konsepsi. Jadi kalau lu dengar kata konsepsi jangan bingung. Konsepsi itu adalah fertilisasi, tapi pada pada manusia. Oke? Ya. Ya, jadi yang harus lu ingat, gue review sedikit ya. Yang oosit primer, ketika bayi itu lahir adanya oosit primer dan dia ketahan di profase dari meiosis 1.
begitu ada hormon-hormon ini, baru dia terangsang pertumbuhan folikel dan segala macam pematangannya, sehingga dia akan menyelesaikan meiosis satunya. Kapan ini meningkat? Ketika pubertas. Ketika dia sudah masuk, udah selesai meiosis 1, dia akan oosit sekunder akan langsung memulai awitan dari meiosis 2, menginisiasi meiosis 2. Tapi dia akan tertahan pada fase metafasenya. Metafase siapa? Meiosis 2 dari oosit sekunder. Kapan meiosis 2 ini selesai? Ketika konsepsi. Ketika ada konsepsi, dia akan langsung menyelesaikan meiosis 2-nya, ya. Meiosis 2-nya dan dia menjadi telur yang matang dan terjadilah konjugasi pronukleus. Nah, masalahnya sebelum konsepsi itu terjadi, ovum harus bergerak ke tuba falopi. Dia harus ditangkap oleh fimbriae, kayak jari-jari gitu, jari-jari tuba falopi yang menangkap oosit sekunder ini, sehingga nanti oosit sekunder ini akan dibawa oleh rambut-rambut halusnya itu, fili-filinya itu untuk bergerak ke sepertiga lateral dari tuba falopi atau oviduct. Ya. Oke, oogenesis sampai sini dulu ya. Jadi kalian gua review dikit ya. 2N ya. 2N oosit primer itu 2N. Oosit sekunder itu sudah N. N itu adalah 23 kromosom. 22 autosom, 1 gonosom, dan itu pasti X. N. Oke, paham ya? Oke, udah sampai sini dulu. Lanjut lagi ke bahasan selanjutnya.